الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد. Dan kita semua yang terhubung saat ini, mari kita bekali kembali diri kita sebelum masuk bulan Ramadan. Setelah di pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan menyiapkan agenda Ramadan. Saat ini kita akan juga menyiapkan sesuatu yang cukup penting yang kita tentunya akan rencanakan dan buru waktunya. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan berdoa di bulan Ramadan. Dan kita akan juga ungkap beberapa doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk dipersiapkan tentunya saat memasuki waktunya dan kalimat-kalimat yang kita mulai pelajari saat ini. Teman-teman, tentang bab ini masih saya ingatkan juga ada di buku kami. Yang ini teman-teman yang belum mendapati bisa langsung tersambung ke Uwah Corner ya, di bab mukaddimah yang kedua di halaman ke-28 ya, poin nomor 4 yang paling kiri di pertengahan ya, bab memperbanyak doa. Nah, langsung saja teman-teman sekalian, kita akan masuki pembahasan kali ini, doa-doa spesial di bulan Ramadan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan selain bulan Al-Quran juga bisa memberikan kesan kepada kita yang dalam tentang hadirnya satu penamaan baru, yaitu bulan terkabulnya doa, atau kita katakan dalam bahasa singkatnya bulan doa. Ya, tidak terbatas tentu pada Ramadan saja kita berdoa. Setiap saat, setiap waktu kita meminta, bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu siang, malam, dari bahkan subuh sampai dengan datang subuh kembali. Fadilah doa sangat banyak sekali. Ya, yang kita maksudkan di sini adalah doa yang spesifik, yang diberikan kesempatannya, keluangannya, bahkan dari sebagian doa itu dituntun sampai lafadznya oleh Nabi SAW untuk menunjukkan satu perbedaan yang istimewa Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga bila kita mengaji paket ayat Ramadan, kalau saya sebutkan paket ayat, artinya ayatnya tidak berdiri sendiri ya. Jadi Ramadan itu teman-teman sekalian, ayatnya itu satu paket dari Al-Baqarah, ya kan? Surah yang kedua itu ayat 183 sampai 187. Nah, memahaminya satu paket ini. Ya, jadi bukan satu-satu. Terkadang kalau disebutkan puasa Ramadan yang terbayang di ayat 183 saja. Nah, itu baru awal kewajibannya. Diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan puasa, disampaikan tujuannya apa, goalnya apa. Lalu detil pelaksanaannya yang disampaikan, gambaran umum yang detil itu dalam Al-Quran nanti ada di ayat 184. Misal masuk pada kaidah fikihnya, sisi berapa lamanya, toleransinya, siapa yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, dalam kondisi apa, apakah nanti kalau nggak berpuasa digantinya kapan, seperti apa, kalau betul-betul nggak bisa puasa secara medis dibuktikan seperti apa, toleransinya atau penggantinya. Nanti masuk ayat 184. 185 menunjuk kepada waktunya dan kemuliaan Quran di dalamnya. Telah kita bahas. Sampai menjadi pribadi yang bersyukur, sampai bertakbir. Nah, ayat 186-nya di sini ya. Ayat 186 ini spesifik tentang doa. Jadi di rangkaian ayat-ayat puasa, atau saya sebut dengan paket ayat Ramadan, di ayat 186 itu spesifik ayatnya mengisyaratkan tentang keutamaan doa. Ya, dan insya Allah teman-teman yang sudah ada bukunya kita ulas secara sistematis dari ayat 183 sampai 186. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di ayat 186 di surah yang kedua, ya, wa idza, saya tuliskan dulu ya, sa'alaka ibadi kan anni ta'in fa inni qarib kan. Nah, ini poinnya, ujibu da'wata da'i kan, idza
da'ani. Ya. Baik, kita teruskan dulu. Falyastajibuli. Falyastajibuli. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Baik ya. Nah, kurang lebih begini. Ini saya harakati lebih awal untuk memberikan kemudahan dalam membaca. Baik teman-teman, tersambung di Al-Baqarah ayat 186 paling kiri sebelah bawah di mushaf standar ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Baik. Ini menarik nih. Tiba menerangkan tentang kewajiban puasa, lalu masuk ke aspek fikihnya, berapa lama, siapa yang ditoleransi, bagaimana menggantinya. Kemudian masuk kepada keutamaan Al-Quran, lalu masuk kepada fikih lagi penegasan tentang orang yang safar, tentang orang yang sakit, lalu kemudian masuk kepada bagaimana mensyukuri nikmat hidayah dengan perbanyak takbir, dan kemudian di akhirnya meningkatkan syukur kepada Allah. Tiba sebelum masuk ke ayat 187 yang masuk pada kategori fikih detil lagi, ya kan? Tentang kehidupan rumah tangga, suami istri saat puasa, sampai menentukan awal dan akhir puasa, kapan mulai puasa, kapan akhirnya, gitu kan? Sampai ke ujungnya. Tiba di ayat 186 itu ada ayat tentang doa. Nah, ini ya, ini yang paling menariknya. Wa idza sa'alaka ibadi, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada yang bertanya kepadamu, kan? Baik, ini rumus cepat ya teman-teman. Kalau ada idza ketemu dengan bentuk past tense, fi'il madhi disebutnya, maka maknanya mudhari. Jelas? Nah, tapi bukan sekedar mudhari di sini. Ini menunjukkan bahwa kejadian ini bisa berlangsung di masa Nabi saat disampaikan ayat ini dan akan terjadi kembali di masa depan tanpa batasan. Artinya, di era Nabi Muhammad SAW, kan ketika ayat ini diturunkan, ada di antara hamba-hamba Allah yang akan berkonsultasi kepada Rasulullah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ayat ini diturunkan bersamaan dalam rangkaian Ramadan, ingin memberikan kesan bahwa saat momentum Ramadan itu tiba, akan didapati banyak orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah. Itu rahasianya. Kenapa ayat ini turun? Dalam rangkaian juga ditempatkan di ayat Ramadan, ingin memberikan kesan kepada kita bahwa ketika tiba Ramadan itu, banyak sekali di antara orang-orang hamba-hamba Allah yang ingin mendekat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dulu di era Nabi terjadi, maka sampai kini pun akan didapati. Kalau nggak percaya, lihat nanti. Begitu masuk Ramadan, tidak sedikit ya insan-insan beriman, hamba-hamba Allah ingin mendekat kepada Allah. Baik ya? Nah, siapa di antara hamba-hamba itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata ibadi, ya kan? Anni, jika ada hamba-hambaku. Jadi ibad itu bentuk jama', bentuk plural, ya. Plural dari kata abdun, jamaknya ibad ke sini. Nah, nanti Muhammad SAW kan akan ada hamba-hambaku yang berkonsultasi kepadamu untuk mendekat kepadaku, ya, bertanya tentang Allah, ingin mendekat kepada Allah, gitu kan? Baik, siapa ini ibad? Ibad itu singkatnya, paling cepat memahaminya karena waktu kita terbatas, ada dua golongan paling cepatnya, ya. Jadi ada hamba yang taat, ada hamba yang berlaku maksiat, ya kan? Dengan kata lain, ada hamba yang soleh dan hamba yang salah, gitu. Ya, hamba yang taat ya disebut ibad juga, kan jamak dari kata abdun kan, ya. Seorang nabi, rasul, bahkan ketika ketaatannya meninggi disebutnya abdun. Rasulullah SAW ketika beliau menunaikan Isra kan dan Mi'raj disebutnya kan abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Demikian dengan rasul dan nabi-nabi yang lainnya. Terus kita juga yang bukan nabi, bukan rasul, ketika kita taat kepada Allah dari ujung kepala sampai ujung kaki, direfleksikan dari hasil sholat itu dengan menaati Allah. Kan sholat kita taatkan, ruku, sujud, lalu kita praktekkan dalam kehidupan, kan? Nah, itu dari ujung kepala sampai ujung kaki ketika mendekat kepada Allah yang Rahman, yang Maha Kasih, maka namanya disebut dengan ibad.
di surah Al-Furqan itu yang sangat viral, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang sangat penyayang itu, ya, hamba-hamba Allah, Allah yang punya sifat penyayang yang tanpa batas itu mendapatkan percikan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Di antaranya apa? Ya, orang-orang itu penuh dengan kasih sayang, kalau jalan juga baik, kalau ada orang provokasi dia jawab dengan sesuatu yang bermakna, kan? Dan seterusnya, sehingga memancarkan aura-aura kebaikan. Nah, itulah ibad, teman-teman sekalian. Nah, golongan pertama ini masuk. Jadi ketika memasuki Ramadan, menariknya nanti, ya, yang soleh pun akan terus meningkatkan kesolehannya. Yang taat terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak sekali para sahabat-sahabat juga berkonsultasi pada Rasulullah, kan, menjelang Ramadan, memburu apa yang kira-kira disampaikan Nabi, diberikan petunjuk untuk mendekat kepada Allah. Makanya nggak heran, ya, jangankan level-level sahabat, selanjutnya ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, setelah itu, Masya Allah, kita dengar bagaimana Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal meningkatkan ketaatan mereka saat Ramadan. Dan tentu diikuti oleh ulama-ulama setelahnya. Ya, karena itu, biasanya para ulama-ulama itu masuk Ramadan, mereka rajin ibadah, meningkatkan ketaatan. Sangat sedikit sekali yang mengajar, atau bahkan jarang didapati ulama-ulama dulu itu saat Ramadan mengajar. 11 bulannya untuk mengajar, sebulannya membangun ketaatan kembali kepada Allah. Nah, saya juga mohon izin barangkali akan mulai mengikuti tapak-tapak itu, karena memang itu jalurnya gitu. Ya, jadi mohon izin berkenan teman-teman, 11 bulan telah kita berikan untuk mengajar. Jadi izinkan yang sebulan kita mengistighfari diri, mengevaluasi kembali, meningkatkan apa yang kita mampu lakukan untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Jadi golongan pertama, ya, jadi orang soleh pun meningkatkan lagi ketaatannya, membangun kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang kedua juga ini, ada yang kedua nih, pelaku maksiat, orang salah. Karena Ramadan itu terbuka untuk semua hamba, bukan yang taat saja, pelaku maksiat pun dibuka pintu untuk kembali, untuk taubat, untuk mendekat, kan? Dari mana kata ibad taunya kita juga digunakan oleh Al-Quran untuk menunjuk pada pelaku maksiat. Misalnya Quran surah ke-39, ya, Quran surah ke-39 Az-Zumar ayat 53, ya. Ketika Allah menyampaikan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya Muhammad SAW, katakan, sampaikan pada hamba-hambaku. Ini pakai ibadi juga, qul ya ibadi. Ya, sampaikan Muhammad SAW pada hamba-hambaku, ya hamba-hambaku, kata Allah, yang telah merasakan, mengakui, sadar, telah banyak berbuat maksiat, banyak berbuat salah. Ya, lalu ada getaran di hatimu. Nah, ini sesuatu yang penting untuk digarisbawahi. Sering saya katakan, seburuk-buruknya manusia melakukan sebuah perilaku yang salah, kasih sayang Allah akan selalu melekat pada dirinya sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan. Itu selalu ada getaran, gitu. Ya, Anda tanpa sadar, kadang-kadang juga, kok bisa Anda harus membuka misalnya channel YouTube dari kami atau mendengarkan tausiah, tiba-tiba kok kesini ngekliknya, gitu kan? Tiba-tiba kok lewat di depan masjid, ya? Sementara selama ini perbuatannya kayaknya sudah berlumur dengan dosa, berlumpur dengan maksiat. Kok bisa? Nah, itulah petunjuk kasih sayang Allah. Cepat jemput tuh. Dan banyak sekali orang-orang yang menjadi istimewa di hadapan Allah, ternyata pada mulanya banyak berbuat maksiat dan dia memilih taubat. Dan taubatnya itu yang sangat luar biasa, menggugurkan dosa, merubah penampilannya. Yang setelah itu tiba kemudian tanpa dia sadari mendekat kepada ajalnya. Dan dia wafat dalam keadaan yang sangat indah. Ya? Nah, ini mahal sekali. Ibad. Ya, alladzina asrafu, ya, yang telah merasa berbuat banyak kesalahan. Ya, banyak dosanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, dia memvonis dirinya udah banyak dosanya dan sebagainya. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rahmat itu yang saya maksudkan, getaran kepada jiwa kita, terlintas di pikiran, apa ada kesempatan bagi saya menjadi baik. Demi Allah saya katakan, ketika Anda mengambil kesempatan itu dan menata lebih baik, itu Allah akan hapuskan kesalahan. Dan semua kisah Anda akan dirubah oleh Allah menjadi yang baik-baik. Bahkan yang buruk, yang lampau pun ketika masuk media diceritakan, itu jadi inspirasi, jadi kisah. Jadi lebih baik. Bukan cemoohan lagi. Ya, dulu mungkin tampilannya nggak bagus, dicemooh orang begini. Walaupun mungkin Anda bisa membuat orang lain tertawa, orang lain bisa senang, dari situ mendapatkan penghasilan dunia, materi, tapi Anda gelisah. Anda nggak tenang. Ya kan? Begitu Anda menata, mengambil hidayah Allah ini, tiba-tiba kemudian ketenangan Anda dapatkan.
Sesuatu yang mungkin Anda nggak pernah dapatkan dari dulu, Anda idam-idamkan, betul. Begitu dapat itu, lalu Anda mengambil untuk berubah, pelan-pelan jadi lebih baik, kisahnya akan dirubah. Yang dulu ditutup, berganti jadi inspirasi kebaikan. Itulah ibadah. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah menegaskan akan mengampuni semua dosa tanpa kecuali, sepanjang hambanya mau kembali. Nah, apa kaitan dengan doa? Ini, jika ada hambaku yang mau mendekat kepadaku, kata Allah, ya, bertanya, berkonsultasi pada Muhammad SAW tentangku, fa inni qarib, maka cepat katakan, sampaikan kepadanya, ini sungguh aku qarib, begitu dekat. Ini kalau di psikologi ini sangat luar biasa. Ya, kalau Anda bertanya begini, Ustaz Adi jadi datang nggak, gitu kan? Lalu dijawab oleh Anda, beliau sudah dekat, kan? Dengan jawaban yang kedua, belum ada kabar nih, kan? Bukankah jawaban pertama memberikan kesan berbeda kepada hati? Sudah dekat, ya kan? Ada kesiapan untuk menanti, kesiapan untuk mendengar, dan sebagainya. Perhatikan, ketika Anda bertanya, ya Rasulullah, saya ingin mendekat kepada Allah. Bagaimana saya bisa berkomunikasi? Bagaimana saya bisa mendekat? Fa inni qarib, katakan Muhammad SAW, Allah sangat dekat. Begitu sudah merasakan kita jawaban itu dan merasakan di jiwa kita kesiapan untuk mendekat kepada Allah, apa yang langsung Allah jawab kepada kita? Sebelum minta, lihat ini. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini poinnya. Ya. Biasanya motif orang mendekat kepada Allah kan dua, kan? Kalau bukan meminta, dia bertobat, kan? Coba, kalau nggak percaya, kan? Umumnya kan dua itu, kan? Coba kalau, mendekati Allah, saya kan kalau lagi susah, gitu kan? Lagi ada masalah, baru tahajud, ya kan? Baru baca Quran, baru mengadu, ya kan? Ya? Atau kalau orang-orang soleh nggak harus tunggu masalah, ya? Dalam setiap sholatnya berdoa. Dia mau belajar berdoa, mau bekerja berdoa. Orang saleh menautkan dirinya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama. Yang kedua, ada orang mau tobat, dia mendekat kepada Allah, kan? Mulai ke masjid, kan? Awalnya mulai malu-malu ngambil saf belakang, dempet-dempetin tembok, mendekati tiang, kemudian mulai maju merapat ke pojok bagian depan. Lama-lama merasa tenang, nyaman, kan? Ya kan? Jadi kalau bukan dia memohon untuk karunia berupa rahmat, atau dia memohon untuk karunia berupa taubat, kan? Maka sebelum meminta keduanya, Allah sudah jawab, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini poinnya. Sebelum meminta loh, Allah sudah tahu, karena Allah pencipta kita, kan? Dan menggunakan fi'il mudhari, ujib. Ya. Karena ini idza ketemu sa'ala, maka langsung dijawab pakai mudhari, ujib. Baik yang sekarang berkelanjutan sampai kapanpun engkau meminta kepadaku, ujib, aku pasti akan jawab. Jadi fikih doa itu begini, fikih doa itu, doa kapanpun dimohonkan, itu sesungguhnya formulasi awal itu pasti dijawab. Itu. Dan dijawabnya sesuai kebutuhan, bukan keinginan, ingat ya, karena Allah hanya mengabulkan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Catat tuh ya, Anda boleh jadikan status, boleh. Allah hanya mengabulkan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Jadi, ketika apa yang Anda minta akan bermaslahat, sesuai kebutuhan, ada maslahatnya, dan sifatnya adalah, sifat maslahatnya, ini yang dahsyat pemberian dari Allah itu. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Jadi kalau yang Anda minta itu sesuai maslahat dunia dan akhirat Anda, Allah berikan. Ya, kalau belum sanggup Anda terima itu saat ini karena belum siap, nanti ditangguhkan. Sama dengan pertanyaan begini. Ya, mohon maaf sekali. Anak Anda usia 5 tahun, dia minta diberikan motor dan Anda sanggup punya hartanya, Allah titipkan pada Anda, diberikan nggak? Tidak. Tunggu dia sampai usia yang cukup dan dibenarkan secara undang-undang bisa mengendarai motor, Anda baru berikan. Sama, terkadang saya, Anda, kita meminta sesuatu, saat ini belum siap, belum pas. Pada waktunya Allah berikan. Dan ini adalah sesuatu yang standar sekali, sesuai dengan fitrah. Jangankan kita, Nabi aja begitu. Masih ingat kan kisah tentang perpindahan kiblat? Nabi minta berapa lama? Ya kan? Dan dikabulkannya kapan? Gak seketika minta langsung dikabul, tidak. Ketika dipandang umat Islam sudah siap, sudah mengerti, sudah paham, baru dikabulkan. Ya, teman-teman sekalian, kurang lebih 1 tahun 6 bulan lah baru dikabulkan itu. Ya.
Kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi doa itu standarnya dijawab. Kalau nggak baik untuk dia di dunia, diberikan di akhirat. Kan? Nah, kalau ada doa yang tidak dijawab, itu baru masalah. Nanti bab lain kita bahas ya. Kita akan bahas insya Allah di bab yang lainnya. Kenapa orang berdoa nggak dijawab? Padahal itu sesuai kebutuhan dia. Nanti ada banyak hal faktornya. Dan di banyak hadis sudah menyebar. Ya, ada yang terkait dengan konsumsi yang haram. Mat'amu haramun, mashrabu haramun. Kemudian malbasu haramun wa ghudhiya bi haramin, dalam salah satu hadis yang sahih. Bagaimana bisa dijawab? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perangkat hidupnya haram. Ternyata yang haram itu menutup, menjadi hijab. Ya, bukan gak dikabulkan, begitu dikabulkan mental. Nanti begitu masuk ke bab itu, kita akan coba kupas kembali, insya Allah ya. Itu di materi nanti awal jelang buka Ramadan di kajian Aku Suka, insya Allah. Ya, bocoran topik pertamanya. Ya, karena ini masih musim hujan, jadi ada bocoran disampaikan. Insya Allah ya, kita akan kupas. Poinnya ke sini dulu, teman-teman. Ya, jadi di ayat ini ada terkait gambaran tentang orang yang ingin mendekat kepada Allah, utamanya terletak di rangkaian Ramadan, memanfaatkan bulan Ramadan yang mulia dengan banyak meningkatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka kalau doanya cepat ingin dijawab, dikabulkan, cepat pula respon seruanku, kemudian bangun keimanan yang kuat kepadaku supaya kalian mendapatkan petunjuk-petunjuk kebaikan yang membimbing kalian pada apa yang kalian mintakan. Bagian ini saya bahas nanti ya. Saya akan konsentrasi dulu, fokus pada yang dikotaki ini terkait dengan doa-doa dalam Ramadan. Baik teman-teman, apa saja doa-doa yang kiranya dianjurkan, bahkan diajarkan lafaznya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat masuk pada bulan Ramadan, yang kiranya beda dengan doa-doa yang lain. Kita ambil satu dulu di subuh ini, karena waktu kita terbatas. Kita akan ambil doa yang mengantarkan kita pada ibadah pertama saat memasuki Ramadan. Nah, ibadah pertamanya jangan lupa, bukan siang, tapi malam. Ya, jadi begitu Rabu nanti ada ru'yat, kemudian diputuskan misalnya ketinggian hilal ini sudah mencukupi, bahkan di atas yang standar. Insya Allah besok sudah mulai puasa. Jadi begitu dikatakan tanggal 1 Ramadan bersamaan dengan 23 Maret, ya kan? Di hari Kamis ya. Ya, bersamaan dengan itu malamnya kan tarawih. Di malam Kamis tarawih kan? Berarti malamnya sudah masuk malam pertama Ramadan. Nah, ketika masuk malam pertama Ramadan, di malamnya ada doa apa yang spesial untuk Ramadan saja. Nah, kita keluarkan dulu supaya nanti bisa menjadi pendampingan saat masuk malam pertama Ramadan. Kita ambil dulu hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini di beberapa kitab hadis dicantumkan ya. Ada di At-Tirmidzi, ada di An-Nasai, ada juga di Ibnu Majah, termasuk di Musnad Ahmad ada. Ya, kita ambil dulu yang hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 3000, nomor 3513. Ya. Kalau kiranya ada perbedaan di nomor, mungkin beda cetakan, lihat di rawinya. Rawinya dari Sayyidah Aisyah. Ya. Usahakan kalau istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan kata Sayyidah untuk menghormati ya. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah ya, dan seterusnya radhiyallahu taala anhunna jami'an. Ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Baik. Yang ini langsung doanya ditalkinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lisan Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Haddatsana qala ya an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau, ummul mukminin, qalat, beliau satu kali berkonsultasi bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, atau kama qalat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nah, ini menarik sekali. Ketika beliau menggunakan diksi ya Rasulullah dan tidak mengatakan misalnya ya zauji, wahai suamiku, tapi memberikan kesan sebagai sifat Nabi SAW yang diutus oleh Allah untuk membimbing umatnya, termasuk keluarganya. Sehingga ketika disebutkan Rasul, otomatis jadi teladan. Yaitu nanti diikat dengan Quran surah ke-33, Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ditetapkan pada kepribadian semua yang melekat pada Rasulullah. Ingat, Rasul dengan sifat Rasulnya. Nabi Muhammad SAW menjadi lebih mulia, lebih istimewa karena sifat kerasulannya.
Maka ketika diksinya menyebutkan Rasul, berarti di situ udah ada keteladanan. Dan inilah cerdasnya Sayyidah Aisyah. Beliau juga seorang faqihah, ya, seorang ahli fiqih, ahli hadis, dan sangat luar biasa jenius keilmuannya, seorang pengajar pasca wafatnya Nabi SAW, dan sangat detil dalam memberikan diksi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, memberikan kesan bahwa kepada kita ada informasi yang sangat penting. Ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha. Bagaimana pendapatmu, bagaimana bimbinganmu, bagaimana petunjukmu kalau sekiranya aku merasakan dari malam Ramadan itu merasakan malam Al-Qadar, ya kan? Baik, maka apa yang aku katakan, doa apa yang aku bacakan? Nah, ini memberikan kesan kepada kita teman-teman. Petunjuk pertama tadi meneladani kebaikan-kebaikan dan petunjuk yang dituntunkan oleh Rasulullah, apalagi sumbernya dari A1, istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kedua adalah semangat menghidupkan malam Ramadan. Ya, jadi malam pertama sampai malam terakhir. Jangan hanya menunggu di 10 malam terakhir. Ya, siapa tahu Allah turunkan di pertengahan atau sejak awalnya, kita nggak tahu kapan malam Al-Qadar itu. Ya, walaupun nanti ada hadis-hadis meminta kita berburu di akhir supaya meningkatkan semangat, tapi Allah punya hak untuk menurunkan itu di awal, di pertengahan, atau bahkan di akhir. Karena itu hadis ini memberikan kesan kepada kita juga, hidupkan setiap malam Ramadan, sehingga kita bisa merasakan perbedaan di setiap malam. Nah, dalam konteks kita merasakan itu, lalu berdoa, apa doanya? Jadi kalau kita baca, cara berpikir cerdasnya, kalau kita baca setiap malam, luangkan waktu 5 menit aja untuk membaca doa ini setiap malam. Ya, cara cepat mendapat malam Al-Qadar kan jangan tinggalkan malam, ya kan? Itu. Ya, paling cepat kan begitu, walaupun cuma 5 menit malam, gitu kan? Nah, kalau aku merasakan getaran itu, apa yang aku baca? Jadi, ini doa khusus di malam Ramadan, dan para ulama biasanya menempatkan doa ini di jeda-jeda tarawih. Jadi, begitu 2 rakaat selesai, atau yang pakai 4 rakaat selesai, jeda dulu. Tenangkan dulu sampai hati merasakan ketenangan. Makanya disebut dengan tarwihah, jamaknya tarawih. Ada jeda yang menenangkan kepada jiwa. Ya, apa yang dibaca? Kata Nabi, quli, ya, maka katakanlah, berdoalah. Nah, ini doanya ya. Kita tuliskan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, kan, fa'fu anni. Nah, ya. Di riwayat lain saya kasih kurung, ini ada tambahan karim. Silahkan, tidak ada masalah menggunakan yang manapun. Allahumma innaka afuwun, yang pertama, yang kedua pakai karim boleh. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini spesifik untuk malam-malam Ramadan, hadisnya sahih. Ya, baik. Allahumma, ya Allah, saya pernah sering kali bahas, kalau Allahumma itu adalah kalimat ya Allah yang disatukan, menunjukkan pada ketundukan, ketawaduan, dan penuh harap. Jadi kalau menggunakan kata Allahumma, ada ketawaduan di dalamnya, ada penuh harapan, kan? Kemudian innaka, sungguh engkau, afuun, maha pemaaf, karimun, maha mulia, tuhibbul afwa, engkau mencintai segala bentuk pemaafan. Wah, ini dalam sekali nih, kalau kita ngerti bahasa Arab itu dalam sekali. Jadi kita seakan membalikkan itu kan, meminta dengan sifat yang mulianya. Ya Allah, engkau kan yang maha pemaaf, engkau yang melekatkan sifat itu padamu, engkau yang mencintai semua bentuk pemaafan, ya kan? Fa'fu anni, aku mengakui ya Allah, saat ini aku merasa banyak salahnya, aku telah berbuat banyak kesalahan, maka ya Allah, ya kan? Fa'fu anni, mohon maafkan aku, ampuni dosaku, gugurkan kesalahanku. Ya, ini pakai fa, berharap minta disegerakan gitu kan? Ya, disegerakan, mohon ya Allah, mohon berkenan, engkau maafkan aku, ampuni aku, sayangi aku, gugurkan kesalahanku. Itu Masya Allah kalau benar kita mengucapkannya dengan getaran jiwa kita, merasakan kehusyuan dalam meminta, itu yang dimaksudkan hadis ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, boleh jadi itulah wasilah yang mengantarkan kita pada ampunan Allah dari semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan, semua. Ya, jika benar memintanya, tentu ini kan ini kalimat taubat, ya, kalimat taubat. Jadi yang pertama,
yang ingin disampaikan teman-teman semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada istri beliau tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang diteruskan tentunya kepada kita umatnya, doa-doa spesifik, permohonan spesifik selama Ramadan, dan yang pertama adalah doa yang terkait dengan malam Ramadan. Nah, teknisnya saya persingkat, doa ini dibacakan di sela-sela sholat tarawih, kan? Jadi di antara jeda, misalnya kalau menggunakan formulasi baik itu 11 rakaat atau 23 rakaat atau bahkan lebih. Jadi kalau ada yang 2-2, maka setelah 2 itu jeda sebentar. Jangan langsung bangun lagi, tenang ya, tenang. Ya, kalaupun menunaikan berjamaah, tenang sejenak, berdoa dulu, baca dulu ini. Ya Allahumma innaka afuwun karim, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kan? Nah, kalau sekiranya untuk banyak, ganti kepada anak saja. Allahumma innaka afuwun, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, gitu ya. Kalau untuk jamak demikian. Nah, kadang-kadang di beberapa masjid diingatkan, ada salah satu yang mengingatkan kepada jamaah membacakan, karena nggak semua orang tahu. Itu cara berpikirnya ya. Jadi jangan langsung berpikir, oh, ini salah, ini bid'ah, ini begini. Tidak. Anda berpikir yang lebih bijak, ya. Berpikir yang lebih bijak. Kalau sudah pada tahu ya tinggal dipraktekkan. Kalau di masjidnya sudah pada tahu, ya silahkan masing-masing. Tapi beberapa masjid ada yang belum mengerti. Makanya ulama kita dulu nggak banyak teori, dibimbing langsung di lisannya untuk ditalkinkan, disampaikan. Ya, jadi ada, silahkan kalau misalnya sudah pada mengerti, kita ajarkan sekarang, minta masing-masing. Ya, beberapa tempat ada masyarakat yang kalau nggak dibimbing dia nggak berdoa, dia nggak tahu. Seperti masyarakat di awam, jangan disamakan. Ingat ya, fikih itu nanti akan selalu berkesesuaian dengan karakter setiap muslimnya. Jadi jangan samakan orang-orang yang sudah mengerti dengan masyarakat awam, orang-orang yang menengah pendidikannya atau bahkan cukup baik, bisa memahami, mengerti, dengan orang-orang yang pekerjaannya sangat sederhana. Ya, dia bertani, dia berkebun, dia pulang itu dia nggak sempat belajar ini itu, dia pahami yang pokoknya saja, itu pun sudah ada babnya. Jadi lengkap di Islam tuh, babnya lengkap. Nah, jangan semua harus ditarik, harus sama seperti Anda, tidak. Ya, kita harus bijak melihat dan bijak juga menilai pada diri sendiri. Kan yang dihisapnya kita masing-masing, ya kan? Tapi nanti ada fikih ranah ulama yang di situ kemudian disesuaikan kepentingannya dengan masyarakat-masyarakat yang bisa mendapatkan bimbingan sesuai dengan karakter mereka. Ini gambarannya. Kemudian dibacakan dengan penuh kehusyuan, ketawaduan, permohonan yang dalam kepada Allah sehingga kita merasakan getaran doanya. Bukan hanya untuk pribadinya saja, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, doa yang pertama saya kira yang bisa kita bahas di kesempatan subuh kali ini, dan tentunya disiapkan dari sekarang saya tuliskan, ajarkan sampai dalilnya di mana di kitabnya dan sebagainya, supaya dari sekarang sudah disiapkan, dipelajari, dipahami, coba dilatih dalam tahajud pelan-pelan, nanti pas Ramadan sudah terbiasa. Kelas ya? Alhamdulillah ya. Nanti teman-teman bisa baca ya lebih dalam di buku ini, Makna Ayat Puasa ya, yang ini silahkan dipelajari sebelum Ramadan sehingga nanti pas Ramadan tinggal diamalkan ya. Ada beberapa mungkin yang bisa dikaji. Kalau pengen tilawah ayat puasa ya boleh, ini dari ayat 183 sampai 187 kita sudah tampilkan dengan beberapa pengantarnya. Teman-teman izin menyampaikan informasi bahwa insya Allah kita sudah siapkan paket pembelajaran selama Ramadan yang bisa Anda akses, baik itu saat sahur, ba'da subuh, di siang sampai menjelang buka. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian saya mengajak kepada teman-teman semua untuk memanfaatkan sisa waktu berwakaf untuk pesantren, karena memang waktunya sangat terbatas dan kita juga sedang speed up supaya bisa cepat diselesaikan dalam waktu dekat sehingga bisa optimal digunakan. Mudah-mudahan ada sebagian spot khususnya area lantai pertama masjid untuk i'tikaf bisa digunakan. Bagi teman-teman yang ingin berwakaf masih ada kesempatan di rekening yang sama seperti pernah saya sebutkan sebelumnya, yaitu di Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 111 3 kali satunya ya, 111 4444 4 kali 4-nya 142 1114444 atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Kemudian yang kedua, teman-teman yang di Mira saya kira sudah tercukupi kuotanya, jadi mohon izin akan ditutup terlebih dahulu. Menjelang ke Ramadan akan dirapikan data, dan insya Allah barangkali kalau tidak di awal Ramadan itu nanti kita bertemu untuk saya berikan motivasi, apakah nanti sesinya Zoom atau bersama dengan STUAH, sehingga bisa menyiapkan agenda Ramadan juga mungkin dengan PKU.
keseluruhannya. Bersiap-siap saja untuk diinfokan pada teman-teman semuanya ya. Diaktifkan. Kemudian untuk teman-teman yang peserta penghafal, saya berharap semuanya menyiapkan dengan baik, tetap optimis, dan teman-teman juga yang ingin ikutan untuk berwakaf ya, paket hafalan, nanti silahkan cek aja di deskripsi, itu ada peluang-peluang kebaikan yang bisa dilihat. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon doa selalu supaya kami bisa istiqomah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap bisa mencintai Rasulullah SAW yang itu terrefleksikan dalam bentuk pengajaran-pengajaran yang mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memaklumi dan bisa mengambil pelajaran dari ustadz manapun yang membuat teman-teman bisa lebih baik. Terima kasih. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana ya Allah fi akhir Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.